Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin bicara tentang apa yang tidak bisa instan. Kita baca lebih dulu Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, kita itu sekarang dimanja, ya, dengan satu kata, instan. Semuanya instan, ya. Makanan instan, kopi instan, teh instan, mie instan, susu instan, semuanya instan. Mau hubungan dengan orang pakai apa? Pakai HP, pakai telepon instan. Kalau dulu saudara susahnya setengah mati. Saya pernah itu di Kalimantan tahun 80, istri saya di Pulau Jawa. Untuk menghubungi istri saya itu, aduh susahnya setengah mati. Surat dari sana ke sini, dari sini ke sana bisa sebulan setengah. Kemudian telepon mah nggak ada, saudara. Telegram paling. Telegram itu kan dihitung per kata, ya, per kata. Jadi susah. Tapi sekarang semuanya instan. Mau ketemu orang instan, langsung. Bisa dikatakan langsung, bisa di ujung dunia sekalipun bisa dijumpai. Pakai WA call, pakai Zoom, pakai Google Meet, dan sebagainya. Saudara-saudara, instan dan enak. Saya merasa sangat enak sekarang ini. Mau pergi bisa instan. Enak sekarang ini dengan hal-hal yang instan, kemajuan-kemajuan ini, dan saya percaya ini belum akhirnya, masih akan lebih maju lagi. Saudara-saudara, masih akan lebih maju. Namun demikian, saudara-saudara, kita perlu sadar ada yang tidak akan mungkin jadi instan. Tidak bisa instan. Kapanpun tidak bisa instan. Apa itu? Hubungan, saudara. Ya, kalau sekedar hubungan begini, begitu saja, ketemu, salaman, pesta-pesta, makan, glamor, bisa. Habis itu berpisah ya sudah. Kehilangan kontak ya enggak apa-apa, tidak ada rasa apa-apa. Itu sih bukan hubungan, itu sih numpang lewat. Tapi kalau kita bicara soal hubungan antar manusia yang seperti persahabatan, ya, pernikahan, persaudaraan, itu kan tidak bisa instan. Itu butuh waktu, butuh proses, saudara. Ya, tidak ujuk-ujuk kita menjadi sahabat. Butuh waktu, butuh proses, butuh komitmen, butuh pengorbanan. Ya, apalagi kalau hubungan suami istri, itu sih proses seumur hidup, saudara. Ya, sampai maut saja yang memisahkannya. Ya, jadi hubungan berkualitas, persahabatan, hubungan perkawinan, persaudaraan, ya, itu tidak bisa instan. Tidak bisa enak dan glamor. Ada pengorbanan-pengorbanan, komitmen yang harus kita bikin. Jadi, saudara-saudara, ini tidak bisa, ya. Hubungan antar manusia yang benar, hubungan yang akrab menuntut totalitas kita. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Sama. Ada banyak orang pikir hubungan dengan Tuhan bisa instan. Pokok datang ibadah, nyanyi, puji Tuhan, senang-senang, apalagi dengar khotbah yang lucu dan sebagainya, selesai sudah ibadah. Beri perpuluhan, sudah bayar perpuluhan. Bukan mempersembahkan, tapi bayar. Ya, saudara-saudara, perpuluhan itu persembahan, ya, bukan bayar. Pajak itu dibayar. Saudara-saudara, itu tidak membuat hubungan kita dengan Allah itu benar. Ya, bukan hubungan yang berkualitas dengan Allah. Hubungan yang berkualitas dengan Allah itu adalah ibadah yang sejati. Tidak bisa asal-asalan.
butuh kesungguhan kita, pengorbanan, pikiran, komitmen, perasaan, melibatkan seluruh keberadaan kita. Karena itu di dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan komitmen penuh, menyerahkan dirimu pada Tuhan. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, menyerahkan dirimu pada Allah, tubuhmu, bukan cuma roh kita, lalu tubuh kita najis. Nah, tubuh kita pun diserahkan menjadi kudus. Komitmen penuh. Kedua, membuang pola hidup duniawi. Tidak mengkopi dunia ini dalam pola kita beribadah, dalam cara kita beribadah, dalam tujuan kita beribadah. Kita bukan fotokopi dari dunia ini, tapi kita menerapkan pola-pola, norma-norma hidup yang ilahi. Dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Kita harus merubah kehidupan kita. Ini hal yang ketiga. Satu, transformasi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Caranya bagaimana? Carilah kehendak Allah. Apa yang baik? Cari itu. Apa yang berkenan kepada Allah? Cari itu. Carilah apa yang sempurna. Lalu lakukanlah. Saudara, kita akan bisa beribadah dengan benar. Ibadah itu pembina hubungan dengan Allah, dan kita akan menikmati hubungan yang indah dengan Tuhan. Ini tidak bisa instan, saudara. Ya, ini tidak bisa instan, tidak bisa seminggu sekali, tapi 1 kali 24 jam tiap harinya, 7 kali 24 jam seminggu, 365 atau 366 hari dalam setahun, dan terus menerus. Terima kasih sudah mengikuti Renungan Senja ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.